Yo, halo guys. Selamat datang di channel SK2 Team. Di video kali ini gue akan membahas 10 top ranker di Tower of God atau 10 karakter terkuat yang ada di Tower of God. Sebelum masuk ke inti pembahasan, gue akan menjelaskan sedikit apa itu ranker. Ranker adalah individu yang sudah mencapai lantai 134 lalu diberi peringkat. Peringkat ini dikeluarkan oleh kantor administrasi pemeringkatan dan dihitung setelah menyelidiki dan menggabungkan statistik seperti kekuatan, pengakuan, dan pengaruh dari individu tersebut. Menurut Siu selaku author Tower of God, posisi ranker di menara adalah status yang sangat mewah. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan biaya hidup. Menjadi ranker bukan berarti persaingan mereka sudah berakhir, namun sebaliknya, mereka akan bersaing untuk menjadi yang terkuat dan mendapatkan posisi atau jabatan yang bagus seperti direktur tes atau administrator tes lantai. Ranker juga sering kali dianggap sebagai dewa dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dibandingkan regular dan penduduk biasa menara. Berikut adalah 10 top ranker yang ada di Tower of God. Di posisi ke-10 ada Hayurin dengan julukan Snakehead. Ia adalah sosok perempuan cantik berambut hitam yang sangat barbar, sama seperti Hayuri Zahard, yaitu cucunya sendiri. Hayurin adalah pemimpin keluarga Ha, sekaligus orang pertama yang memegang posisi Scout di menara. Ia memiliki gaya bertarung yang sangat barbar, namun cerdas, serta kekuatan fisik yang kuat untuk melakukan tugas sebagai Scout sekaligus Fisherman. Hayurin juga orang pertama yang menggunakan Shinshu untuk memperkuat tubuh seseorang dalam pertempuran. Dan belakangan ini, ia telah menghentikan semua aktivitasnya yang lain dan menikmati kehidupannya di kastil utamanya. Di posisi ke-9 ada Baekryun, pria misterius yang bahkan siluetnya sendiri belum pernah diperlihatkan. Baekryun adalah penguasa lantai 77 sekaligus sahabat baik Urek Mazino. Ia juga salah satu pendiri organisasi Wol Ha-iksong dan salah satu wave controller paling berbakat dalam sejarah Tower of God. Baekryun seorang yatim piatu yang berasal dari menara bagian tengah, kemudian berkelana ke hutan dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Dan secara alami, ia belajar untuk mengontrol Shinshu saat ia tinggal di hutan. Ia adalah seorang high ranker yang dipuji karena pengaruhnya daripada kemampuan bertarungnya, tapi bukan berarti kekuatan bertarungnya kurang. Sebagai salah satu dari top 10 ranker, pengaruhnya sebanding dengan salah satu dari 10 keluarga agung. Di posisi ke-8 ada Eurasia Enezahard dengan julukan Great White Shark. Perempuan cantik dan jenius berambut merah ini adalah anak hasil persilangan dua kepala keluarga yang tidak lain adalah Pobida Gustang dan Eurasia Blossom. Eurasia Enezahard merupakan salah satu putri Zahard sekaligus pemilik senjata 13 bulan Colorless December. Orang yang pertama kali menyalakan dua senjata bulan sekaligus, lalu mengamuk dan membunuh banyak high ranker dari kerajaan Zahard, kemudian ia disegel. Suatu hari, Enezahard menemukan sebuah pocket dan buku harian milik Arlene Grace, dan mengetahui banyak rahasia tentang Zahard. Setelah mengetahui hal tersebut, ia berubah menjadi aneh dan terkadang ia sering membunuh tanpa alasan, terutama pasukan Zahard. Dan menurut desas-desus, Enezahard terkait dengan kejadian pada saat Garam Zahard membunuh Yuram Zahard dan merebut Indigo Julie, kemudian mereka berdua menghilang. Berita seorang putri yang menjadi gila dan seorang putri yang menghilang dengan dua senjata bulan membuat kekacauan ke seluruh menara. Kemudian Zahard memerintahkan Kun Masyani Zahard dan pasukannya untuk menangkap kedua putri tersebut. Garam bersembunyi, tetapi Enezahard berbeda. Ia membunuh banyak ranker yang berusaha mengejarnya, tetapi tidak semua ranker bisa ia kalahkan. Dan Enezahard pun ditangkap, lalu disegel di dalam labirin misterius bersama Colorless December. Di posisi ke-7 ada Adori Zahard dengan julukan Killer Whale. Perempuan berambut emas ini merupakan putri terkuat saat ini, sekaligus putri yang paling cantik di antara putri lainnya. Adori Zahard adalah panglima tertinggi pasukan Zahard serta kapten pengawal kerajaan Zahard, sekaligus pemegang satu-satunya senjata peringkat S dari seri senjata 13 bulan, yaitu Golden November. Sebelum menjadi seorang ranker, ia pernah mengalahkan seorang high ranker. Bahkan sebelum insiden Enezahard, 100 tahun sebelum ia menjadi ranker, Adori pernah bertarung melawan Garam dan mampu mengalahkannya. Sejak saat itu, dalam beberapa pertempuran melawan ranker, ia mengalahkan mereka semua dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Adori sangat dikenal pendiam dan berkepala dingin. Ia sering berbaring sendirian dan tersesat dalam fantasinya sendiri. Namun karena ada banyak rahasia kehidupan pribadinya, tidak ada yang benar-benar mengetahui Adori yang sebenarnya. Meskipun pendiam, Adori mampu bersikap serius dan memiliki kesetiaan yang besar kepada Zahard.
serta keinginan yang kuat untuk menjaga perdamaian kerajaan Zahard. Banyak perdebatan yang membandingkannya dengan Enezahard, tetapi tidak ada yang dapat dengan mudah menentukan siapa yang lebih kuat dari keduanya. Meskipun berperingkat tinggi, ia belum memiliki pencapaian yang nyata sebagai seorang ranker, karena ia tidak suka berkeliaran dan jarang berpartisipasi dalam tugas yang aktif. Di posisi ke-6 ada Kun Edan dengan julukan Marlin dan Blue Thunderclap. Pria berambut biru muda ini adalah seorang penggila anggur sekaligus pria dengan istri paling banyak alias fuckboy dan memiliki banyak anak yang jumlahnya ribuan. Kun Edan adalah kepala keluarga Kun sekaligus spear barir terkuat dalam sejarah menara. Nama tombaknya adalah Mago dan ketika dinyalakan, tingkat kompresinya meningkat ke angka yang sangat tinggi. Selain itu, Shinsu yang ia kendalikan sangat cepat dan memiliki daya listrik yang luar biasa. Konon, saat berpasangan dengan Hendoluk Bloodmeader, mereka membentuk tim yang tak terkalahkan. Selain seorang spear barir yang hebat, ia juga dapat menjadi seorang fisherman dan dianggap sebagai salah satu yang terkuat dari 10 keluarga dalam hal pertarungan jarak dekat. Ini terbukti saat di Ark Kereta Neraka, lantai tersembunyi, data Kun Edan mampu mengimbangi data Zahard dalam pertempuran jarak dekat. Ia juga mengklaim bahwa di antara sahabat Zahard, ialah yang memiliki kualitas Shinsu yang luar biasa. Pada versi datanya, ia memiliki 3 kualitas Shinsu yang berbeda. Ia menggunakan petir, es, dan satu lagi yang belum diketahui. Bentuk Shinsu-nya adalah tombak, sesuai dengan gelarnya sebagai Dewa Tombak. Sebagai peringkat tertinggi ke-6, dari ratusan high ranker di menara, kekuatan Kun Edan jelas sangat besar. Posisi kelima ada Arihon dengan julukan White Sword dan White Oar. Pria berambut putih panjang ini seorang yang ramah, elegan, namun sedikit kejam. Salah satu prajurit hebat yang menaiki menara bersama Raja Zahard. Arihon adalah kepala keluarga Ari sekaligus pendekar pedang terkuat di menara. White Oar, senjata yang ia miliki, merupakan satu-satunya senjata kelas S+ yang dibuat oleh Maxet. Nama pedang ini berasal dari Orphis, belut berzirah putih yang legendaris. Dan orang yang memberikan ujian khusus kepada regular dengan hadiah yang luar biasa. Karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, sehingga membuat banyak regular tidak berani untuk mengambil ujian tersebut. Dan orang pertama yang lulus ujian tersebut adalah Urek Mazino. Urek Mazino menjadi terkenal berkat ujian ini dan diberi hadiah, yaitu pengalihan kendali atas salah satu lantai yang dimiliki Arihon, yaitu lantai 77 yang sekarang menjadi markas Wolha Iksong. Arihon terkenal sebagai pejuang terkuat di antara pejuang agung. Ia adalah pendekar pedang luar biasa yang tidak memiliki masalah saat memegang pedang, bahkan dalam tekanan Shinsu yang tinggi sekalipun. Karena gaya bertarungnya yang misterius dan teknik pedangnya yang dikatakan mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata, hanya keluarga Kun dan keluarga Ha yang dapat mengimbangi teknik pedang dari keluarga Ari. Di posisi keempat ada Urek Mazino dengan julukan Rai Barakuda. Pria konyol bertato dengan gaya hip hop ini adalah sad boy yang cintanya ditolak oleh Garam Zahard. Urek Mazino adalah seorang irregular sekaligus orang tercepat yang menaiki menara dan menjadi ranker. Ia hanya butuh waktu 50 tahun untuk menyelesaikan semua lantai ujian, di mana regular lain butuh waktu 300 tahun untuk menaiki menara lalu menjadi ranker. Dan orang pertama yang lulus ujian dari Arihon di lantai 100 untuk menahan serangannya selama 10 menit. Saat di Ark Lantai Kematian, Karaka yang merupakan slayer dari Vax saja mengakui bahwa ia tidak bisa mengalahkan bahkan 1% kekuatan dari Urek lalu melarikan diri. Urek Mazino adalah monster dengan serangan fisik yang luar biasa. Ini dibuktikan saat ia mengalahkan Karaka hanya dengan satu jarinya saja serta menghancurkan area sekitarnya. Bahkan Hawking saja berkata serangan tersebut dapat membunuhnya jika saja ia tidak dilindungi. Selain serangan fisik yang luar biasa, Urek juga memiliki daya tahan Shinsu yang sama gilanya. Saat melawan Heljo, ia dengan mudah mengabaikan serangan Shinsu Retiraisa, dan pada saat Karaka meledakkan dirinya dengan ledakan Shinsu, Urek selamat tanpa goresan sedikit pun. Ia juga mengklaim bahwa Opera, Legos terkuat di menara, hanya mampu menghentikannya selama 0,1 detik saja guys. Kecepatan yang luar biasa. Orang-orang yang pernah melihat Urek Mazino dalam pertempuran menilai gaya bertarungnya yang agresif, ganas, dan cepat namun sangat indah. Ia memiliki kecepatan gerak yang cukup sehingga ia dapat melakukan kira-kira 50 meter dari satu kuda-kuda ke tendangan di udara dalam sekejap. Kekuatannya setara dengan 10 keluarga agung atau Zahard, ranker terkuat yang bergerak aktif di menara saat ini. Urek juga merupakan orang yang paling berpengaruh dan ditakuti di menara. Bisa dikatakan setiap pergerakannya akan mempengaruhi masa depan menara. Di posisi ketiga ada Zahard dengan julukan Raja Menara.
Tokoh antagonis yang masih jomblo inilah yang menciptakan sistem ranker, posisi, dan sebagainya di menara. Zahard adalah seorang irregular, fisherman terkuat di menara, sekaligus orang pertama yang membuat kontrak dengan administrator untuk menjadi abadi, lalu menjadi raja dengan mengunci lantai 135, yaitu lantai tertinggi saat ini, dan melebur kuncinya menjadi senjata 13 bulan dan 2 cincin. Sebagai raja menara, kekuatannya tidak diragukan lagi. Ia adalah orang pertama yang menaklukkan 134 lantai bersama 12 sahabatnya yang dikenal dengan The Great Journey. Arihon yang merupakan kepala keluarga Ari mengatakan bahwa ia pernah bertarung melawan Zahard sebanyak 10 kali, dan ia tidak pernah menang 1 kali pun. Zahard adalah individu terkuat di menara yang aktif saat ini. Ia memiliki sejuta keahlian, teknik, dan keterampilan lainnya. Berikut adalah teknik dan keterampilan Zahard yang gue rangkum dari versi datanya di lantai tersembunyi. Ledakan udara Iron Fist. Zahard mengirim musuhnya terbang dengan ledakan Shinsu yang kuat. Dengan serangan ini, Zahard mampu mengacaukan Shinsu di tubuh lawannya tanpa menyentuhnya. Shinsu Black Hole Spear. Gelombang ledakan dahsyat yang hanya dapat digunakan oleh irregular. Jarum emas dari Pulau Misteri. Teknik ini ia gunakan saat melawan Datakun Edan. Jurus kendali Shinsu tipe Zahard, Cosmos. Teknik pengendalian Shinsu yang sangat besar seperti planet. Serangan ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Posisi kedua ada Enryu dengan julukan The Red Tower. Pria berambut merah ini adalah salah satu top shogun di Tower of God. Enryu adalah orang pertama yang diketahui memasuki menara selama pemerintahan Zahard. Pencapaiannya yang paling menarik, membunuh administrator lantai 43 dan mengungkapkan kepada semua orang di menara bahwa administrator yang dianggap abadi bukanlah makhluk yang absolut. Terungkap bahwa ia memasuki lantai 43 karena Zahard telah menodai lantai yang dulunya tempat tinggal Arlen Grace dengan membangun sebuah kuil untuk memuja dirinya. Enryu memperingatkan bahwa mereka yang mengikuti raja palsu akan dihancurkan. Kemudian Enryu melanjutkan untuk memusnahkan fanatik Zahard lalu membunuh administrator lantai serta mengubah Shinsu di lantai tersebut berwarna merah. Ia juga meninggalkan sebuah jarum yang nantinya jarum tersebut akan digunakan untuk menggorok leher Zahard. Pengendali Shinsu terbaik dalam sejarah menara. Ia mampu mengendalikan lebih dari 9.000 bank selama pertempuran tersebut. Saat Enryu datang dan membuka pintu lantai ke-43, Shinsu di tempat tersebut langsung berubah menjadi merah. Enryu adalah salah satu karakter misterius sepanjang cerita Tower of God. Saat ini, keberadaannya tidak diketahui. Peringkat pertama jatuh kepada Pantaminum dengan julukan The Riddle. Karakter yang penuh dengan teka-teki ini adalah seorang eksis dalam CU Universe. Pantaminum adalah seorang irregular sekaligus satu-satunya eksis yang muncul dalam cerita Tower of God. Dia adalah orang pertama yang mendobrak masuk istana kerajaan Zahard sendirian, mengobrak-abrik istananya, serta membunuh banyak high ranker Zahard lalu pergi setelah bertatapan dengan Zahard. Penampilan misterius dan menghilangnya dari tower meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Alasan lainnya adalah gaya bertarungnya yang bebas dan tidak teratur, menggunakan senjata yang tidak pernah terlihat dimanapun di dalam menara. Sebagian besar saksi mata meninggal atau kehilangan akal karena ketakutan, sehingga cerita tersebut tersebar secara tidak akurat. Banyak ranker di menara yang berdebat tentang siapa yang akan menang jika Pantaminum bentrok dengan Enryu. Karena Pantaminum seorang eksis, sedangkan Enryu bukan, hasilnya jelas bahwa Pantaminum akan menang. Siu juga pernah mengatakan bahwa karakter ini tidak akan muncul di serial Tower of God, karena jika Pantaminum muncul, maka ia bisa langsung menghancurkan cerita Tower of God jika ia mau. Jadi, eksis itu seperti seorang dewa dalam cerita ini. Kemungkinan ada eksis lain di luar menara selain si Pantaminum. Ini saja yang dapat gue bahas di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan tekan tombol subscribe, terus nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat kami upload video baru dari channel ini. Oke, see you until next time, bro.